Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inverse matrik. Jadi di sini jika saya punya dua buah matrik A dan B, di mana A dan B-nya adalah matrik bujur sangkar, kemudian berlaku A dikali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas, maka di sini kita dapat katakan bahwa A dapat dibalik atau mempunyai inverse. Kemudian di sini kita katakan juga B adalah matrik inverse dari A. Kemudian untuk notasi inverse adalah notasi seperti ini ya. Nah, di sini untuk setiap matrik itu belum tentu punya inverse. Jadi matrik yang seperti apa yang punya inverse adalah matrik yang non singular. Artinya apa? Determinannya tidak sama dengan 0. Jadi untuk melihat apakah dia matrik itu punya inverse, Anda cek dulu. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dia tidak memiliki inverse. Dan matrik B, di mana matrik A dan B adalah berukuran 2 kali 2. Kemudian kalau kita kalikan di sini matrik A dengan matrik B, kita hitung 2 kali 3 adalah 6, kemudian min 5 dikalikan 1 adalah min 5. Kemudian baris pertama kolom kedua kita kalikan 2 kali 5 adalah 10, kemudian min 5 kita kalikan dengan 2, min 10. Kemudian min 1 kita kalikan dengan 3, ini adalah min 3, kemudian 3 kita kalikan dengan 1 adalah 3. Kemudian min 1 dikalikan 5, min 5, 3 dikalikan 2 adalah 6. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Begitupun kalau Anda nanti mengalihkan matrik B dengan matrik A, ini hasilnya akan jadi suatu matrik identitas 1, 0, 0, 1. Dan di sini kita bisa katakan bahwa B akan sama dengan A inverse dan A sama dengan B inverse. Kenapa? Karena tadi kita kalikan hasilnya A dikali B sama dengan I, dan B dikali A sama juga dengan hasilnya I. Jadi kita dapat katakan bahwa inverse dari A adalah B, inverse dari B adalah A. Kemudian berikutnya ada sifat-sifat inverse matrik. Sifat yang pertama adalah jika kita punya dua buah matrik, kita jumlahkan, kemudian kita cari inverse-nya, itu akan sama saja dengan kita menjumlahkan inverse dari masing-masing matriknya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya dua buah matrik A dan B, kita kalikan, kemudian kita cari inverse-nya, itu akan sama juga dengan Anda mengalihkan B inverse dikalikan dengan A inverse. Kemudian sifat yang ketiga, di sini kita punya K dikali A, kemudian diinverskan, itu akan sama saja dengan kita mengalihkan di sini adalah 1 per K dikalikan dengan A inverse. Sekarang kita masuk ke inverse matrik berukuran 2 kali 2. Misalkan saya punya matrik A dengan entry matriknya adalah A, B, C, D. Kemudian di sini kita katakan A mempunyai inverse atau dapat dibalikan. Tadi syaratnya adalah bahwa determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita determinan itu adalah A kali D dikurangi B kali C. Ini syaratnya tidak sama dengan 0. Dan di rumus inverse-nya, jadi A inverse itu akan sama dengan 1 dibagi AD min BC, kemudian ini dikalikan dengan Anda perhatikan di sini untuk diagonalnya kita menukar entry-nya, sedangkan pada diagonal yang satunya kita mengalihkan dengan suatu bilangan negatifnya ya, atau min satunya. Atau bisa kita sebutkan di sini, jadi A inverse itu adalah 1 per determinan A
dikalikan, ini kita bisa sebut sebagai matrik adjoin ya, matrik adjoin dari A. Ini A inverse. Nah, ada contoh, kita disuruh menentukan inverse matrik dari matrik P yang adalah min 2, min 1, 2, dan 3. Langkah awal sebelum kita mencari inverse, kita harus ngecek dulu determinannya. Determinan dari matrik P kita hitung di sini adalah berapa nih? Jadi min 2, ya, min 2 kita kalikan dengan 3, kemudian kita kurangi dengan 2 dikalikan dengan min 1 sama dengan min 6 plus 2 sama dengan min 4. Nah, ini karena dia tidak sama dengan 0, maka kita katakan bahwa P mempunyai inverse. Nah, tadi rumusnya adalah P inverse itu adalah 1 per determinan P, kemudian kita kalikan dengan matrik adjoin dari P. Nah, di sini tadi kita ketahui determinannya adalah min 4, artinya 1 per min 4 dikalikan dengan matrik adjoinnya. Tadi yang ini kita tukar posisinya, jadi di sini 3, di sini min 2, kemudian yang ini kita kalikan dengan negatifnya. Karena ini min 1, maka di sini 1, yang ini jadi min 2. Kita bisa mengalikan dengan seperempatnya ini ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa inverse dari matrik P itu adalah ini min 3/4, kemudian ini min 1/4, yang ini adalah setengah ya, ini juga setengah. Nah, untuk mengecek apakah ini hasilnya benar gitu ya, inverse ini Anda bisa ngecek, nanti Anda kalikan P dikalikan P inverse ini, hasilnya harus jadi matrik identitas. Kalau Anda kalikan hasilnya tidak berbentuk matrik identitas, maka Anda mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Kemudian cara lain untuk menentukan inverse matrik adalah di sini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini tekniknya adalah pertama kita membentuk matrik yang diperbesar, yaitu dengan bentuk seperti ini. Jadi yang sebelah kiri adalah matrik A-nya, kemudian sebelah kanannya matrik identitas. Tentunya matrik identitas ini harus bersesuaian dengan matrik A. Artinya kalau matrik A-nya berukuran 2x2, maka matrik identitasnya di sini adalah matrik identitas berukuran 2x2. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga akan berubah bentuknya menjadi seperti berikut. Jadi yang sebelah kiri jadi matrik identitas, yang sebelah kanannya itu merupakan matrik inverse-nya. Nah, berikut ada contoh dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Misalkan saya punya matrik P-nya adalah min 2, min 1, 2, 3. Kemudian kita perbesar dengan matrik identitasnya, sebelah kanan saya tulis ini. Nah, tujuan kita harus merubah jadi matrik tadi apa? Identitas. Sebelah kirinya identitas, sebelah kanannya jadi matrik inverse-nya. Nah, di sini kita bisa lakukan. Nah, di sini saya bisa mengalihkan OBE-nya adalah pertama, baris pertama saya kalikan dengan min setengah. Kenapa saya kalikan dengan min setengah? Karena tujuannya adalah matrik yang entry matrik pada posisi ini harus 1. Kenapa 1? Kalau Anda ingat di sini matrik identitas kan bentuknya seperti ini ya, 1 0
0,1, sedangkan yang sebelah kanan nanti misalnya saya tulis ini A, B, C, D gitu ya. Ini A, B, C, D ini nanti jadi inverse dari P. Karena tujuannya sini harus 1, maka min 2 ini harus jadi 1, saya kalikan dengan min setengah. Jadi di sini baris yang dikalikan dengan min setengah adalah baris pertama, baris keduanya tetap, jadi kita tuliskan baris keduanya ya 2301, kemudian kita rubah yang baris pertama, min 2 dikalikan min setengah, hasilnya adalah 1, kemudian min 1 dikalikan min setengah, hasilnya setengah, 1 dikalikan min setengah, 0 dikalikan min setengah, 0. Kemudian tujuan kita adalah merubah 2 ini harus jadi 0 tujuan kita. Nah, di sini gimana caranya? Kita bisa melakukan operasi baris elementernya dengan menuliskan seperti berikut. Artinya ini baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Kenapa? Karena di sini tujuannya kita adalah untuk membuat dia 0. Jadi 2 kita kurangi dengan berapa kali pada baris pertama. Gitu ya. Ternyata di sini kita tuliskan B2 dikurangi 2B1. Karena yang kita kurangi adalah baris kedua saja, maka nanti matriksnya itu akan berubah gitu ya pada baris kedua. Yang baris pertamanya tetap saya tuliskan dulu, ini min setengah, kemudian ini 0 ya. Nah, sekarang kita cek yang bawahnya, 2 dikurangi 2 kali 1, itu hasilnya 0. Kemudian ini 3 dikurangi 2 kali B1 nya adalah setengah. Jadi 3 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah sama dengan 2. Jadi kita tuliskan 2. Kemudian ini 0. Nah, yang 0 saya tarik ke sini ya, nulisnya ya. 0 dikurangi 2 dikalikan min setengah, maka hasilnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kita tuliskan di sini 1. Kemudian angka 1 ini saya tuliskan di sini 1 dikurangi 2 dikali 0. Nah, hasilnya kan sama dengan 1. Nah, jadi kita punya matriknya seperti ini ya. 1 setengah min setengah 0, 0, 2, 1, 1. Ya, tujuan kita adalah sekarang 2 ini harus jadi 1, maka kita bisa mengalihkan dengan setengah, maka hasilnya adalah baris keduanya, diperhatikan hasilnya 0, 1, setengah, setengah. Kemudian tujuan kita terakhir adalah yang di sini tuh harus jadi 0. Nah, kita bisa melakukan dengan menggunakan operasi B1 dikurangi setengah B2. Kenapa seperti ini? Karena tujuan kita ini harus jadi 0 gitu ya. Nah, baris kedua ini akan tetap, yang berubah hanya pada baris pertama. Jadi angka 1 di sini kalau kita lakukan OBE itu adalah nanti 1 dikurangi setengah dikalikan B2 nya ini 0 ya, maka hasilnya tetap 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang setengah ini saya tuliskan setengah dikurangi setengah dikalikan dengan 1, maka hasilnya 0. Kemudian yang min setengah sekarang, min setengah min
setengah dikalikan dengan B2 nya setengah. Nah, berarti berapa nih? Min setengah min 1/4. Jadi hasilnya adalah min 3/4. Ini hasilnya. Kemudian yang 0 yang terakhir, 0 dikurangi setengah dikalikan B2 nya bersamaan dengan 0 adalah setengah ya. Nah, maka ini hasilnya adalah min 1/4. Hasilnya yang ini. Karena sebelah kiri sudah berbentuk, kalau Anda perhatikan yang sebelah kiri ini sudah jadi matrik identitas. Nah, sehingga kita bisa katakan yang sebelah kanan ini merupakan P inverse-nya. Jadi kita bisa tuliskan P inverse-nya adalah sebagai berikut. Kemudian ada contoh, ini kita ingin mencari inverse dari matrik B yang berukuran 3x3. Nah, di sini seperti tadi kita membuat sebelah kanannya adalah matrik identitas yang bersesuaian dengan matrik B di sini. Kemudian nanti tujuannya harus yang sebelah kiri. Jadi tujuannya adalah berarti seperti tadi kita punya yang sebelah kiri jadi matrik I, kemudian yang kanannya jadi matrik B inverse-nya, gitu ya. Nah, di sini tekniknya adalah jadi banyak cara untuk menentukan inverse dengan menggunakan OBE atau dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan di sini ya. Jadi sini saya bisa merubah ini. Saya bisa menukar, di sini saya menukar antara baris pertama dengan baris kedua. Jadi saya tukar baris pertama dengan baris kedua. Kalau Anda perhatikan, jadi ini hasil pertukarannya, yang baris ketiganya tetap. Kemudian saya melakukan pada baris kedua adalah B2 ditambahkan 4 kali B1. Kenapa? Sekarang kita lihat B2 nya 12, kemudian di sini adalah min 3. Kalau saya kalikan dengan 4 dikalikan min 3 itu kan min 12 ya. Jadi tujuannya adalah saya ingin membuat 12 ini menjadi 0. Kemudian kita juga bisa melakukan bareng ya. Jadi dalam satu kegiatan ini kita bisa melakukan OBE untuk 2 baris. Nah, baris ketiga juga kita bisa melakukan, tapi di sini kalau kita ingin melakukan dua baris sekaligus, tapi operasinya harus berbeda ya. Jadi artinya di sini kan saya punya B2 ditambahkan 4B1, dia bergantung oleh B1. Kemudian B3 juga ditambahkan 5B1, B3 dengan B1. Nah, yang tidak boleh misalnya melakukan gini, B2 ditambah 4B1, kemudian B3 ditambahkan K dikalikan B2 gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena B2 nya kita sedang melakukan OBE, sedangkan B3 nya juga melakukan OBE juga di sini terhadap B2. Jadi kan jadi tidak beraturan ya di sini. Jadi kita nggak tahu B2 nya pakai yang mana, B2 yang asli masih awal atau sudah perubahan pada di sini. Ya, jadi di sini kita melakukannya harus sama. Nah, di sini saya melakukan B3 ditambah 5B1. Tujuannya kenapa? Kita perhatikan di sini B3-nya 15, kemudian B1-nya adalah min 3. Kalau saya kalikan dengan 5, hasilnya min 15. Berarti kalau saya jumlahkan, ini hasilnya akan menjadi 0. Jadi tujuannya adalah membuat 0 pada kolom yang ini ya. Nah, kemudian kita lakukan semuanya seperti tadi lagi. Misalnya sebagai contoh adalah yang ini ya, min 3. Jadi min 3 kan operasinya kita B2 ditambah 4B1 ditambah S4, B1 nya adalah 1. Maka kita bisa tuliskan min 3
ditambah 4 sama dengan 1 di sini. Nah, 1 ini adalah dituliskan yang ini ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya yang 0 ini ya, jadi 0 ditambah 4 kali B1, B1 nya adalah 1, jadi hasilnya akan sama dengan 4. Nah, ini 4. Begitupun kalau Anda menghitung yang ini, misalnya 7 ya. 7 ini kita lakukan OBE, B3 tambah 5B1. Di sini 7 ditambah 5. B1 nya adalah, kita lihat ini min 2. Min 2. Berarti 7 min 10 sama dengan min 3. Ya, jadi hasilnya ini min 3. Dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan OBE pada baris kedua dan ketiga, di sini hasilnya kan seperti ini. Kemudian saya melakukan di sini operasi baris elementernya adalah B3 dikurangi 2B2. Nah, kira-kira kita mau menginikan yang mana nih? Kalau saya misalkan yang membuat 0, oh di sini kan harus jadi 1 ya nantinya ya. Nah, kalau saya lihat di sini, kalau min 3 dikurangi 2 kali B2, B3 nya misalnya ini min 3 dikurangi 2 dikalikan dengan min 1. Nah, hasilnya adalah min 3 tambah 2 sama dengan min 1. Wah, tidak menjadi 1 ya. Nah, jadi kita tujuannya sini, saya melakukan B3 min 2 B2 adalah tujuannya ingin membuat 2 ini menjadi 0 ya. Kita akan merubah dia menjadi 0. Kenapa? Karena matrik identitas kan nanti di sini harus jadi 0 ya. Nah, kita bisa melakukannya nih. Jadi 2 kita kurangi dengan 2 yang pada baris pertama. Ini kan 1 ya. Jadi hasilnya akan 0. Nah, Anda lakukan operasi baris elementer nanti dengan menggunakan ini ya. Hasilnya adalah, nah yang ini ya, yang di bawah ini. Atau saya ulangi lagi di sini. Jadi kita lakukan operasi baris elementer pada baris ketiga di sini ya. Jadi yang saya ganti warna. Jadi 0 ini jadi 0 dikurang 2 B2. B2 nya adalah 0. Maka hasilnya tetap 0 ya. Kemudian yang 2 ini 2 dikurangi 2 dikalikan B2 nya adalah 1. Maka ini hasilnya juga akan 0. Kemudian yang min 3 min 3 min 2 dikalikan B2 nya adalah min 1. Maka kita dapatkan min 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan min 1. Kemudian yang ini juga Anda rubah ya. 0, yang ini 0 min 2 dikalikan B2 nya 1. Maka sama dengan min 2. Dan seterusnya Anda ganti 5 juga Anda ganti dengan operasi baris elementer. Satunya juga Anda operasikan. Nanti hasilnya kita tuliskan seperti yang di sini ya. Jadi Anda jangan melihat yang ininya dulu. Nah, hasilnya adalah nanti jadi yang kemudian jadinya seperti ini gitu ya. Anda perhatikan. Nah, di sini setelah ini adalah kalau kita lihat ini sudah 0, 0, 0, ini 1, nanti ini harus jadi berapa? Jadi 1, dan ini jadi
0, ini 0, yang ini juga 0, dan yang ini harus jadi 1. Nah, di sini saya melakukan operasi B1 dikurangi 2B3. B1 min 2B3 ini adalah tujuannya ingin membuat yang ini menjadi 0 dengan menggunakan B3 nya adalah yang min 1 nya ini ya. Kemudian saya juga ini B2 min B3 ini tujuannya membuat ini jadi 0 ya, menjadi 0 semuanya. Nah, dari sini kita lakukan nih operasi baris elementernya ya. Jadi di sini yang baris ketiganya tetap, yang baris keduanya berubah. Kita coba min 3 dikurangi 2 dikalikan 0, tetap min 3 ya. 1 dikurangi 2 dikalikan 0, hasil tetap 1. Kemudian min 2 dikurangi 2 kali min 1, jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian yang di sini 0, ini saya tulisin ya, 0 dikurangi 2, B3 nya adalah ini min 2, berarti kalau kita kalikan hasilnya 4, kita tuliskan di sini 4. Kemudian 1 di sini 1 dikurangi 2 dikali B3 nya min 3 ya, jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7, ini 7 nya. Kemudian 0 ya, yang ini 0 dikurangi 2 kali B3 nya adalah 1, hasilnya sama dengan 2. Oke, begitupun nanti yang pada baris kedua ini ya. Baris kedua dilakukan OBE nya B2 min B3. Contohnya ini misal saya ambil 1 ya di sini ya. Nanti Anda hitung untuk yang 1 dikurangi B3 nya adalah min 2, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini angka 3 nya di sini kita tuliskan ya. Kemudian 4 min 3, 4 tambah 3 7, kemudian 0 min 1 sama dengan min 1. Nah, sekarang Anda perhatikan, sekarang tujuan kita adalah ini harus jadi 1. Ini gampang kok ini ya, artinya kita bisa mengalikan dengan min 1 nya gitu ya. B3 kita kalikan dengan satu bilangan negatifnya. Kemudian ini harus saya tulis ini harus 0, yang di sini harus jadi 1 gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Setelah ini adalah, nah, Anda perhatikan di sini. Oh, saya belum. Tadi setelah ini kan saya dapat ini ya. Kemudian kita mau melakukan saya lakukan ini operasi baris elementer. Yang ini B1 dikurangi B2. B1 dikurangi B2 adalah tujuannya harus membuat ini jadi 0 ya. Kalau kita lihat kan min 3 ini kan nggak mungkin ini jadi 0 ya. Berarti yang mungkin itu adalah 1 dikurangi 1, maka ini harus jadi 0. Nah, maka saya melakukan operasi B1 dikurangi B2. Jadi nanti min 3 dikurangi 0, tetap min 3. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 0, 0. Terus kemudian 4 dikurangi 3, 1 gitu ya. Nanti berubahnya jadi angka 1.
kemudian 7 dikurangi 7, 0 min 2 dikurangi min 1 sama dengan min 1. Hasilnya bisa atas ini jadinya ya. Kemudian Anda perhatikan ini belum jadi 1, yang ini juga belum jadi 1, makanya saya mengalihkan nih. Baris pertama saya kalikan min 1/3, sedangkan baris keduanya saya kalikan dengan min 1. Tujuannya untuk biar jadi ini 1 ya. Setelah Anda kalikan, Anda perhatikan di sini sebelah kirinya ini sudah matik identitas, maka yang sebelah kanannya ini adalah merupakan matriks B inverse-nya.